Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran hari ini dengan materi pasar modal. Sebelumnya, perkenalkan saya Nabila Farah Hairunisa dengan NIM 231324028. Kita mulai dengan pembacaan Standar kompetensi, yaitu memahami konsep dan mekanisme pasar modal sebagai salah satu instrumen keuangan dalam perekonomian. Nah, selanjutnya ada kompetensi dasar. Yang pertama, menjelaskan pengertian pasar modal dan jenis-jenis instrumen yang diperdagangkan. Yang kedua, mengidentifikasi peran dan fungsi pasar modal dalam perekonomian. Yang ketiga, mendeskripsikan mekanisme perdagangan di pasar modal. Keempat, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham di pasar modal. Yang kelima, mengenali lembaga-lembaga dan peraturan yang mengatur pasar modal. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini siswa diharapkan untuk bisa memahami dan menjelaskan definisi pasar modal serta berbagai instrumen keuangan yang diperdagangkan. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan peran penting pasar modal dalam perekonomian. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan langkah-langkah dalam mekanisme perdagangan saham di pasar modal. Yang keempat, siswa dapat menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi pergerakan harga saham. Yang terakhir, siswa dapat mengenal lembaga-lembaga yang berperan dalam pasar modal. peta konsep. Kita akan membahas tentang pengertian pasar modal, fungsi pasar modal, jenis-jenis pasar modal, perbedaan pasar perdana dan pasar sekunder, dan terakhir mekanisme perdagangan saham di pasar modal. Pengertian pasar modal. Pasar modal adalah pasar yang merupakan sarana bagi perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh dana jangka panjang dengan cara menjual saham atau obligasi. Fungsi pasar modal. Yang pertama, pasar modal sebagai sarana penambah modal bagi usaha. Kedua, pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapatan. Yang ketiga, pasar modal sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Keempat, pasar modal sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Kelima, pasar modal sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Keenam, pasar modal sebagai indikator perekonomian negara. Jenis-jenis pasar modal yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana adalah pasar yang transaksinya terjadi saat surat berharga itu dijual pertama kali ke masyarakat. Proses perdagangan pasar perdana. Misalnya, kamu ingin beli motor baru dengan merek A, buatan PT Rogu. Lalu kamu mendatangi showroom atau dealer yang menjual motor dari PT Rogu itu. Setelah kamu setuju dan cocok dengan dealer tersebut, kamu bayar motornya dan tidak lama kemudian motor kamu diantar. Pembayaran yang diterima dealer tersebut kemudian diserahkan ke PT Rogu. Nah, dalam analogi pasar perdana tadi, PT Rogu bertindak sebagai emiten. Kamu sebagai investor dan dealer tersebut sebagai penjamin emisi. Pasar sekunder. Pasar sekunder adalah transaksi di pasar sekunder itu terjadi saat saham sudah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Proses perdagangan pasar sekunder. Misalnya, kamu sudah punya motor baru dari PT Rogu dan dipakai selama 3 tahun. Terus kamu ingin menjual motor ini. Kamu pun akhirnya menghubungi dealer motor bekas. Di waktu yang bersamaan, ternyata teman kamu, sebut saja Bunga, ingin membeli motor bekas. Bunga mendatangi dealer motor bekas dan bertemu denganmu untuk melakukan transaksi. Nah, PT Rogu selaku pembuat motor tersebut tidak dilibatkan dalam transaksinya. Berarti, berdasarkan analogi tadi, kamu dan Bunga berperan sebagai investor, sementara dealer motor bekas berperan sebagai perantara. Perbedaan antara pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana adalah pasar yang memperdagangkan saham untuk pertama kalinya sebelum dicatat di Bursa Efek Indonesia. Pasar sekunder adalah pasar yang memperdagangkan saham setelah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Mekanisme transaksi di pasar modal. Calon pembeli saham pertama-tama harus menjadi nasabah di perusahaan efek.
calon pembeli saham harus punya rekening terlebih dahulu dan tercatat oleh Biro Administrasi Efek. Setelah itu, baru bisa melakukan order transaksi. Transaksi jual beli saham itu awalnya dari investor kepada perusahaan efek, kemudian diteruskan kepada petugas perusahaan efek yang ada di lantai bursa. Petugas di lantai bursa kemudian memasukkan pesanan ke sistem JATS. Di tahap ini, ada komunikasi jual beli antara broker atau petugas perusahaan efek dan investor. Setelah order yang masuk ke JATS ini bertemu dengan harga yang muncul pada sistem JATS, maka transaksi sudah selesai. Informasi bahwa order telah selesai kemudian diinformasikan ke investor. Lalu tahap akhir penyelesaian transaksi. Pada tahap ini ada proses clearing, transfer atau pemindah bukuan yang dilakukan oleh KPEI, dan proses lain sebelum investor memperoleh haknya yang berupa uang karena telah menjual saham atau berupa saham yang dibelinya. Nah, teman-teman, sudah paham kan dengan materi pasar modal ini? Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Thank you for watching. Bye-bye.